Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Alhamdulillah sini enggak ya. Itu. Saya kira itu saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu beredar di YouTube dan di televisi tentang satu berita ya, yang berkaitan tentang penyampaian salah seorang menteri di jajaran pemerintahan Presiden Jokowi ini, yakni Bapak Zulkifli Hasan. Beliau adalah seorang menteri perdagangan yang pada kesempatan waktu yang lalu menyampaikan satu sambutan begitu ya di acara Rakernas PPSI kalau nggak salah yang dilakukan di Jawa Tengah. Nah, yang menjadi sorotan dari apa yang dia sampaikan adalah menjadikan candaan atau guyonan gitu ya. Saya tahu dia guyonan, dia canda berkaitan akan hal itu, tapi canda itu perlu ditelusuri kembali tentang kebenarannya, karena dia mengatakan bahwasanya ada orang yang begitu. Artinya ini benarkah, faktakah, atau ini hanya karangan dia saja? Dia menjelaskan, dia menyebutkan bahwasanya ada orang yang tidak lagi melafazkan kalimat amin ketika sholat. Ya, di situ disebut, kalau saya tidak salah dengar, di dalam sholat maghrib begitu ya, ketika imam membaca waladhdallin, mereka diam, tidak melafazkan amin begitu. Kalau saya jujur kurang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan. Saya berbicara tentang hal ini bukan mengatasnamakan pendukung salah satu calon presiden ya, salah satu calon atau paslon tertentu, tidak. Saya berkata atau saya berbicara dalam hal ini murni ini atas nama pribadi ya, tidak menyinggung kepada salah satu paslon tertentu begitu ya. Candaan dia, guyonan dia menurut saya tidak pantas ya, menjadikan salah satu bentuk ibadah inti, ibadah penting bagi umat Islam, yakni pelaksanaan ibadah sholat, lalu itu dijadikan candaan yang dia kaitkan dengan perhelatan politik pilpres ini ya. Meski pendukung atau meski calon paslon nomor 1 dia memberikan istilah atas sebutan mereka adalah amin, gara-gara itu kemudian dia memberikan satu ilustrasi, ada loh Pak di sebagian tempat, katanya dia begitu, ada di tempat yang melakukan sholat maghrib dan melafazkan amin, tidak melafazkan amin setelah Al-Fatihah gitu ya. Meski bacaan Al-Fatihah ini tidak wajib ya, orang diam setelah membaca waladhdallin terus dia diam tidak melafazkan amin, itu memang tidak membatalkan sholat, tapi bukan itu masalahnya. Ini dijadikan candaan, ini dijadikan guyonan, seolah-olah ini ya sesuatu yang pantas untuk dilucukan ya, untuk dipermainkan begitu.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika tahiyat, dia memberikan contoh tidak lagi begini orang itu ketika membaca tahiyat itu, ketika tasyahud itu ya. Tapi begini, dan itu dia gerak-gerakkan begini. Itu sangat, ya jujur, kalau menurut saya agak kurang pas, dan itu merendahkan atau melecehkan daripada pelaksanaan ibadah sholat. Dan ironinya, ya, audiens yang saat itu ada di tempat itu, yang notabene tanda kutip pada umumnya adalah umat Islam, tertawa terbahak-bahak, ya, terpingkal-pingkal, menyaksikan kelucuan atau guyonan yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan ini. Sekali lagi, menurut saya ini tidak pantas untuk dilakukan. Pertama, memang merendahkan daripada aktivitas sholat itu sendiri dijadikan bahan candaan yang tidak pantas, begitu loh. Jangan dibawa ke ranah politik, ya, tentang pelaksanaan ibadah sholat itu. Dari dulu sebelum ada istilah amin yang dipakai oleh calon nomor 1, ya, dalam perhelatan pilpres ini, kalimat amin itu sudah ada dalam syariat Islam, gitu loh. Berdoa kita menggunakan amin, ya. Kemudian di waladhdallin, masa gara-gara itu, gara-gara politik, gara-gara tidak ingin dikonotasikan kepada pendukung terhadap calon tertentu, lalu ibadah sholat dijadikan sarana, fasilitas untuk merendahkan ritual ibadah itu sendiri. Itu tidak pantas. Itu tidak pantas, ya. Jangan dikaitkan antara politik dengan ritual ibadah. Dari dulu sudah ada perintah dan syariat, dan itu menjadi satu ketentuan dalam pelaksanaan ibadah. Rasulullah yang menyuruh melafazkan amin ketika seorang imam telah melafazkan waladhdallin, lalu seorang makmum dianjurkan untuk melafazkan amin. Nggak ada kaitannya dengan pemilihan presiden saat ini, ya. Ini mengada-ngada, kalau menurut saya mengada-ngada, ya. Kalaupun memang ada, Pak Zulkifli Hasan harus membuktikan. Kalau memang ada, dia harus membuktikan tempat itu di mana, siapa yang melakukan. Nah, justru kalau memang terbukti ada, orang yang melakukan itu yang harus diproses. Harus diproses. Karena itu melecehkan dan merendahkan daripada aktivitas sholat. Saya tidak habis pikir seorang tokoh melakukan itu. Kalau dari sisi unsur syariat Islam, saya rasa Pak Zulkifli Hasan ini sudah mencederai akidah yang dia miliki sendiri. Dan juga mencederai syariat ibadah sholat yang setiap hari dia lakukan. Saya dengar itu, bahkan ada yang berpendapat ini sudah membatalkan syahadatnya. Wallahu a'lam bishawab tentang hal itu. Yang jelas kalau menurut saya, penilaian saya, dia sudah mencederai akidahnya sendiri dan juga mencederai daripada ibadah sholat yang selalu dia lakukan. Ya, karena dia juga seorang muslim, tentu dia pasti akan melaksanakan kewajiban itu, dan itu dijadikan candaan dan guyonan. Beberapa waktu yang lalu, seorang komika dari Lampung, ya, seorang komika dari Lampung ditangkap oleh polisi gara-gara dituduh, disangkakan menista agama. Ya, karena dalam leluconnya, dalam guyonannya juga, dalam komikanya juga, dia mempermainkan dan memplesetkan nama Nabi Muhammad itu disetarakan dengan para pelaku kejahatan, di mana banyak di penjara itu sekarang, banyak juga nama-nama yang menggunakan nama Muhammad itu di dalam penjara. Itu saja kena delik permasalahan dan kena pasal penistaan agama. Kalau menurut saya secara pribadi, apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan juga sama seperti apa yang dilakukan oleh seorang komika yang berasal dari Lampung kemarin. Ya, dan dia ditersangkakan sampai dipenjarakan. Kalau menurut saya perlu diproses juga ini Pak Zulkifli Hasan. Perlu ditelusuri apa yang dia sampaikan. Apakah memang benar berita yang dia sampaikan itu? Dia mengatakan ada loh Pak. Berarti ini kan suatu peristiwa yang dia ceritakan. Buktikan di mana itu, siapa pelakunya. Kalau memang ada, orang itu pantas untuk diproses. Tapi kalau tidak, ini Pak Zulkifli Hasan menyebarkan hoax, ya, menyebarkan hoax
dan hoaxnya itu sendiri menista dan melecehkan nilai-nilai syariat dan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Jadi ini saya rasa harus menjadi perhatian oleh MUI dan juga oleh aparatur pemerintah, aparatur hukum, supaya ini perlu diproses. Demikian saudara, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita bersama, dan dapat kita mengambil iktibar dari hal ini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.